لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Sayyidi Syekh Ahmad di dalam kitabnya Jami'il Usulil Awliya yang menerangkan bab makrifah, bab tauhid. At-tauhid yang pertama kali harus mengenal kepada yang menciptakan alam semesta ini, tiada sekutu baginya. Sifat-sifat wajib, mustahil, jaiz bagi orang setiap mukallaf akan mengetahui mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil, dan mana yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amal tauhid, kita mentaati perintahnya Allah. Mana yang halal harus kita meyakini itu halal, yang haram harus meyakini itu haram. Kedua-duanya adalah yang pertama perintah Allah untuk mengamalkan, yang kedua untuk menjauhinya. Bila mana kita mengenal atas segala perintah Allah dan larangan Allah, kita akan lebih kenal jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita bisa menembus di dalam ketaatan kita kepada Allah akan semakin meningkat. Dari TK kalau sekolahan sampai SD, sampai SMP, sampai perguruan tinggi, ini kalau sudah naik makrifat tauhidnya akan jauh kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita memandang Allah Ta'ala itu lebih besar, jauh lebih besar dari segala-galanya dan tiada sekutu baginya. Selain Allah mutlak adalah makhluk yang tadinya tidak ada. Allah Ta'ala menciptakannya. Di antaranya apa yang diciptakan oleh Allah? Surga dan neraka yang wajib kita beriman keberadaan surga dan neraka. Kalau kita sudah martabatnya kenal tauhid, martabat imanannya meningkat, ibadah kita kepada Allah bukan karena upah surga, bukan karena upah, tapi mencintai kepada yang menciptakan surga. Begitu juga kalau ma'rifahnya sudah jadi, takut kita kepada Allah bukan takut kita kepada neraka. Yang menciptakan neraka lebih takut kepadanya daripada nerakanya. Apapun sifat neraka berubah-ubah, sifat surga pun berubah-ubah untuk menunjukkan sifat kemakhlukannya. Kalau sifatnya Allah Ta'ala mustahil berubah-ubah. Kita beribadah kayak apa ngetopnya, jangan dikira kita ini menambah sifat kesempurnaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau kita enggak ibadah, jangan dikira kita itu mengurangi sifatnya kesempurnaan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali. Ojo ngelamun itu, enggak bisa.
Sifatnya Allah Ta'ala qadim, qadim dalam zatnya, sifatnya dan af'alnya sudah maha sempurna. Itu sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan surga mempunyai sifat berubah-ubah tiap detik, tambah nikmatnya, tambah detik, tambah menit, apalagi tambah nikmatnya, selalu berubah-ubah. Neraka sama, tiap hari, tiap menit, tiap detik berubah-ubah panasnya, tambah berubah, tambah berubah. Itulah menunjukkan bahwa surga dan neraka bukan Tuhan, bukan Allah Ta'ala. Neraka bukan Tuhan, surga bukan Tuhan. Itu janji Allah, barang siapa yang bertakwa akan ditempatkan kepada surganya. Barang siapa yang bermaasi pasti akan ditempatkan dalam nerakanya. Begitu hebatnya neraka kayak apa, itu pasti. Kita wajib beriman adanya neraka, tapi tidak boleh berlebihan. Artinya kita tetap menganggap neraka adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Lu apalagi corona, apalagi lawang sing neraka ae semono hebate, kita tetep kudu nganggep apa maneh corona. Kerja biasa, pakai masker biasa, cuci tangan apa maneh, wudu yo cuci tangan dhisik kok, arep pangan yo cuci tangan, ana corona tambah ganjaran cuci tangan. Ora cukup iku tok, cuci mulut yo. Betul ndak itu? Wis bar mangan dikotori maneh, makan pisang munine cuci mulut ya tambah kotor. Tapi kalau kita artikan, kita pakai bahasa sufi, cuci mulut bener. Kalau pakai itu untuk vitamin, tapi cuci mulut pakai tasbih, pakai cuci mulut pakai zikir supaya mulutnya baik. Itu dicuci pakai zikir. Jangan tuh jadi tukang ngomong ceplang cemplong, seneng kalau lihat bangsa ini ketakutan, seneng kalau lihat bangsa ini perpecahan dan lain sebagainya, karena mulutnya tidak pernah cucimu, cuma sikat gigi. Bedone ning kono iku. Nah, maka dari itu tetap kita harus mentaati peraturan. Kowe aja tiru-tiru aku, ben aku ora nganggo masker. Aja tiru-tiru, taatilah peraturannya supaya ibadah jiwa kita itu baik, badan kita tetap baik, dua-duanya sehat. Jangan karena ada sesuatu lalu mundur ekonominya, mundur pertaniannya. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah adalah makhluk. Saya, kami, bangsa Indonesia, banyak orang yang beriman pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin itu. Jadi jangan khawatir, jangan kecil hati. Ada yang lebih berbahaya. Yang kita ini harus khawatir. Apa? Jangan sampai negara kita ini, negeri kita ini ekonominya turun, pertaniannya turun, NKRI-nya goyah. Itu lebih berbahaya. Paham? Nah, makanya kekuatannya itu harus dibangun sesuai program. Anjuran apa? Ayo bareng-bareng ekonominya kita bangun kembali, pertaniannya kita bangun kembali supaya ekonomi Indonesia maju, pertanian Indonesia maju. Kita takut hanya kepada Allah, menghindari corona supaya tidak kena corona, ya mentaati perintahnya Allah, ikhtiar itu nambah pahala.
selanjutnya ya luar biasa, dan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.